Hai everyone, jadi kali ini kami akan membahas tentang penjadwalan CPU dari mata kuliah Sistem Operasi. Dosen pengampu, Bapak Hasbun Naim, SSkom, MKom. Kami dari kelompok 4, yang pertama ada Wardah Durah Umniyah, Redo Syah Kumar, dan Yogi Ardiansyah. Langsung saja ke pembahasan. Yuk, happy watching! Penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi dengan cara meng-switch CPU di antara proses. Akibatnya, sistem operasi bisa membuat komputer menjadi lebih produktif. Konsep dasar dan definisi. Konsep dasar. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk mempunyai proses berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Untuk sistem uniprosesor, tidak pernah ada proses yang berjalan lebih dari satu. Bila ada proses yang berjalan lebih dari satu, maka yang lain harus mengantri sampai CPU bebas. Ide dari multiprogramming sangatlah sederhana. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. CPU salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentral penjadwalan di sistem operasi. Definisi penjadwalan proses. Definisi, kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Tugas, memiliki proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan proses. 1. Keadilan. Memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil, tetapi tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. 2. Efisiensi. Penggunaan waktu CPU seoptimal mungkin, sehingga prosesor terpakai terus-menerus selama masih ada antrian ready. 3. Waktu tanggapan. Mempercepat waktu tanggapan dengan pemakaian secara interaktif. 4. Waiting time. Merupakan durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. 5. Turnaround time. Merupakan durasi waktu dari suatu proses aktif dalam sistem sampai dengan selesai. 6. Throughput. Rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Algoritma penjadwalan. First come, first serve. Contoh first come, first serve. Proses dilambangkan dengan huruf P. Diketahui P1 memiliki 24 milisecond. 24 milisecond ini adalah burst time-nya. P2 memiliki 3 milisecond, P3 memiliki 3 milisecond. Asumsi ketiga proses masuk bersamaan yaitu pada detik ke-0. Diketahui proses yang tiba adalah P1, P2, dan P3. Gantt chart-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Secara umum rumus untuk menghitung waiting time adalah T waiting sama dengan Tn kurangi T start kurangi T burst time. Waiting time untuk P1 adalah 0 milisecond, P2 adalah 24 milisecond, dan P3 adalah 27 milisecond. Average waiting time P1 ditambah P2 ditambah P3 per 3 sama dengan 17 milisecond. Masih pada contoh first come first serve. Diketahui proses yang tiba adalah P2, P3, dan P1. Gantt chart-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Waiting time untuk P1 6 milisecond, P2 0 milisecond, P3 3 milisecond. Average waiting time P1 ditambah P2 ditambah P3 per 3 sama dengan 3 milisecond. Lebih baik dari kasus sebelumnya. Convoy effect, proses yang pendek diikuti proses yang panjang. Ide dari algoritma penjadwalan dinamakan SJF atau Shortest Job First. Shortest Job First. Contoh non-primitive SJF. Proses dilambangkan dengan huruf P. P1 0.0 milisecond 7 milisecond. 0.0 milisecond ini adalah arrival time dan 7 milisecond adalah burst time. P2
2.0 milisecond 4 milisecond. P3 4.0 milisecond 1 milisecond. P4 5.0 milisecond 4 milisecond. SDF non-primitive gun charge-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Waiting time P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 6, P3 sama dengan 3 milisecond, P4 sama dengan 7 milisecond. Average waiting time 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 per 4 sama dengan 4 milisecond. Masih pada contoh primitive SDF, shortest remaining time first. Proses dilambangkan dengan huruf P. P1 0.07. 0.0 ini adalah arrival time dan 7 adalah burst time-nya. P2 2.04, P3 4.01 dan P4 5.04. SDF primitive gun charge-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Average waiting time 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 per 4 sama dengan 3 milisecond. Priority penjadwalan prioritas. Proses dilambangkan dengan huruf P. P1 10 3. 10 ini adalah burst time dan 3 adalah priority-nya. P2 1 1, P3 2 3, P4 1 4, P5 5 2. Gantt chart-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Waktu tunggu untuk P1 adalah 6, P2 adalah 0, P3 adalah 16, P4 adalah 18 dan P5 adalah 1. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 tambah 0 tambah 16 tambah 18 tambah 1 per 5 dikurangi 8 dikali 2 milidetik. Round robin. Contoh round robin dengan Q sama dengan 20. Proses dilambangkan dengan huruf P. P1 sama dengan 53 milisecond. 53 milisecond ini adalah burst time-nya. P2 17 milisecond, P3 68 milisecond, dan P4 24 milisecond. Gantt chart-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Waiting time. P1 sama dengan 134 dikurangi 0 dikurangi 53 sama dengan 81 milisecond. P2 sama dengan 37 kurangi 0 dikurangi 17 sama dengan 20 milisecond. P3 162 dikurangi 0 dikurangi 68 sama dengan 94 milisecond. Dan P4 sama dengan 121 dikurangi 0 dikurangi 24 sama dengan 97 milisecond. Rata-rata 81 tambah 20 tambah 94 tambah 97 per 4 sama dengan 73 milisecond. Tipikal lebih lama waktu rata-rata turnaround dibanding SDF, tapi mempunyai respons terhadap user lebih cepat. Penjadwalan multiple processor. Penjadwalan multiple processor. Seperti halnya pada prosesor tunggal, prosesor jamak juga membutuhkan penjadwalan. Namun pada prosesor jamak, penjadwalannya lebih kompleks dari prosesor tunggal. Karena pada prosesor jamak, memungkinkan adanya load sharing antara prosesor yang menyebabkan penjadwalan menjadi lebih kompleks. Penjadwalan asimetrik, multiprocessing atau penjadwalan master-slave menangani semua keputusan penjadwalan. Pemrosesan I/O dan aktivitas sistem lainnya hanya dengan satu proses, dan proses lainnya hanya mengeksekusi proses. Symmetric multiprocessing adalah pendekatan kedua untuk penjadwalan prosesor jamak, di mana setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri atau self-scheduling. Sekian pembahasan dari kami, semoga pembahasan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Thank you. Any questions? Isi di kolom komentar.